Menjelang pengumuman resmi MSCI, sepertinya market merespon negatif nih, karena hari ini IHSG melemah dan bahkan sempat turun ke bawah 5800, low-nya di 6760-an. Dan ya, jelas memperbesar peluang IHSG untuk lanjut turun ke 6600, 6500. Dan Big Banks masih neken IHSG setelah beberapa waktu sebelumnya tuh sempat kompak naik memang. Buat para Big Banks lover, kita akan bahas lagi dari sisi teknikalnya ya, di mana area-area yang perlu diperhatikan baik bagi yang baru mau beli atau yang udah punya barang. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini melemah lagi, melemah 0,68, 0,7 lah ya, dibulutin 0,7%, tutup di 6858,9. Sempat minus lebih dari 2% tadi. Turunnya nyampe 6762,88 dan memang membal, akhirnya melemahnya atau minusnya sisa 0,7%. Meninggalkan shadow bawah yang cukup panjang hari ini ya, candlenya ya. Kalau di zoom out tuh kelihatan. Tapi tetap melemah, tetap tutup lebih bawah dari penutupan kemarin, tetap tutup di bawah 6877, tapi di atas 6847, di atas low kemarin tutupannya. Dan tetap dengan begini sih tetap terbuka tetap terbuka peluang bullish divergence-nya jadi ya kalau ini, karena ketika dalam waktu dekat ke depan, terutama besok sih, mudah-mudahan besok atau ya di pekan depan dalam waktu dekat ini, itu ada pola-pola bullish reversal yang kebentuk di sini ya, 2 atau 3 candle terakhir, 2 candle lah terakhir bikin pola bullish reversal, maka peluang untuk lanjut ke 7200 atau ya 7200 neckline, 7200 itu neckline bullish divergence-nya ketika ada pola bullish reversal dalam waktu dekat ke depan ini kebentuk. Ketika breakout 7200, maka peluang untuk ke 7400, 7,5 jadi makin gede. Cuman untuk dalam waktu dekat ke depan ini, rebound-nya kira-kira peluang rebound-nya ya, kalau misalnya membal gitu ya, potensi rebound-nya sekitar 7000-an nih. 7000 ini kalau kita geser ke intraday memang ada area-area resisten minor lah. Jadi masih sempat, atau kok sempat sih, masih memungkinkan jadi area resisten memang area 7000-an ini ketika IHSG nyamperin 6900 sampai 7000 lagi. Itu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi simpulannya tetap stay safe. Fokusnya ke amankan peluru. Jadi buat yang trading jangka pendek, strategi antisipasinya dijalanin, entah itu mau pakai menu trailing stop loss, take profit, atau dipantengin eksekusi manual kalau harga sudah memenuhi atau sampai di area-area tertentu, di harga-harga yang sudah diincar gitu ya. Yang penting gimana caranya biar nggak ngerasa telat jualan. Kemudian beberapa saham yang udah kasih cuan hari ini, ada beberapa yang mau kita bahas nih, 3 lah ya. Terutama saham-saham grup Barito nih emang cukup menopang IHSG hari ini sih ya. Pertama Petro, lumayan Petro tutup di 5375, tadi itu di spillnya waktu di sekitar di bawah 4000, malah 4950-an tadi itu di spill. Jadi ya di harga sekitar harga open lah 4950 sampai 5000, tutup di 5375, ini lumayan dan harusnya sempat exit dalam posisi cuan gitu ya. Yang masih ada barang ya pasang trailing stop lah. Trailing stopnya jangan jauh-jauh, di sedikit di bawah 5300 boleh gitu ya. Happy cuan Petro. Next yang kedua ada PRPT, karena memang tadi juga kasih cuan. Tadi itu di spillnya waktu di harga di bawah 2000 sih, 1970, 1980-an gitu ya. Kemudian membal, sempat naik ke 2330, terus sempat ada inside bar di 5 menitan sih, inside bar, dan sempat di breakdown. Mungkin ada yang kejual di 2230 kejual sih, oke lah ya. Atau masih ada barang sampai penutupan hari ini ya, sama-sama happy cuan lah buat yang masih ada barang maupun yang udah jualan. Yang masih ada barang, pasang trailing stopnya aja dulu di 2180. Jadi biar kalau besok itu tiba-tiba turun drastis terus
bisa terantisipasi gitu ya. Mudah-mudahan nggak gap down aja sih turunnya. Tapi yang jelas tadi itu kan PRPT kita bahasnya di sekitar 1970 sampai 1980 atau paling nggak 2000 kecil lah ya. Targetnya kan 2300 nih. Hari ini sih udah lunas 2300. Jadi ya karena strateginya untuk fast trade atau intraday doang tadi sudah lunas targetnya, udah pada jualan gitu, besok cari lagi lah ya. Happy cuan BRPT. Next kota. Si kota tadi itu waktu live trade sesi 2 sempat kita bahas di sekitar harga 130 ya, 130 kecil lah. Kemudian sempat naik sampai ke 142 dan tutup di 139. Jadi buat yang tadi beli di 130, 131 atau 132, 133 mestinya masih ada cuan meskipun belum dijual, tinggal pasang trailing stop di 137 misalnya ya. Buat yang beli mungkin di atas 133 karena tadi sempat naik ke 142, mudah-mudahan udah pada jualan. Jadi tetap bisa happy cuan gitu ya. Oke, happy cuan kota. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 3. Yang pertama Cimory. Strateginya ngantri sih di 4450. Sebenarnya 4590 juga area beli, cuman ya belum disamperin juga. Sama-sama belum disamperin, baik yang ngantri di 4590 maupun di 4450 atau lebih bawah. Jadi ya saya lebih pilih ngantri dulu sambil lihat besok ini mau ngapain dia. Itu ya. Kemudian berikutnya kedua Elsa. Strategi belinya sih di 690. Sebenarnya harusnya udah dapat barang dari hari Seninnya, karena hari Senin tuh nyamperin 690 ya, dan sempat dibahas juga kalau itu adalah area beli. Tapi buat yang baru pasang order belinya tadi pagi atau kemarin sore di 690 ya nggak dapat, karena low hari ini di 695 sama seperti pembukaannya. Buat yang masih pengen ngantri di situ boleh aja ya, supaya stop lossnya nggak terlalu lebar, jadi resikonya nggak terlalu gede, karena stop loss kalau turun dan tutup di bawah 655. Dan targetnya kita incer di 770-an dulu, 770 775 dulu ya. Next MIDI udah disamperin 336 dan 330 udah disamperin nih. Sempat turun ke bawah 326, tapi buat yang masih belum kejual, mungkin nungguin closingnya gitu ya. Ternyata closingnya di 336 ya, besok lah cari sell on strength gitu ya di 340 344 gitu. Mudah-mudahan disamperin dan lumayan juga bisa kejual di situ ya. Itu next. Kecuali kalau besok ternyata lanjut turun sampai tutup ke bawah 326 ya udah berarti emang gagal kena cut loss. Tungguin di area yang lebih bawah lagi. Next kita bahas si Big Banks nih. Apa kabar si Big Banks? Pertama dari BCA, dari sisi teknikalnya aja langsung ya. Beberapa hari yang lalu sempat dibahas memang area 400-an itu sempat kita bahas 6300 400 lah ya. Sempat kita bahas kalau masih berpeluang jadi area resisten, dan iya direspon jadi resisten, ada rejection di situ. Kemudian sekarang masih melemah 0,4%, meskipun kurang dari 1% melemahnya, tapi masih merah doji candle tapi ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita perhatiin ini doji candle terus waktu 2 hari ini lah ya, 2 hari ini merah tutup melemah, volumenya sih mengecil. Mudah-mudahan waktu turun nanti nggak tutup di bawah 5800, karena sebenarnya ya area bisa dibilang 6.500-900 itu area beli, kecuali tutup di bawah 6.800 nggak enak nih. Jadi kalau misalnya pengen beli BBCA 6.000 ke bawah lah buat tanda kutip trading dulu kali ya. Kalau tutup di bawah 5.800 ya udah kita nungguin di area yang lebih bawah lagi. Kita zoom out, geser ke weekly, zoom out, ketemu area yang memungkinkan jadi support berikutnya, yaitu di 5.300-an, 5.400 ke bawah lah, 5,5 ke bawah lah ya. Agak jauh memang, jadi ya nggak ada salahnya kalau ternyata sampai breakdown 5.800, tutup di bawah itu exit dulu, nggak apa-apa ya. Buat yang udah punya barang ya itu tadi 5.800
5775 ke bawah lah ya, itu yang dipantau. Kalau tutup di bawah 5800 nggak enak. Mudah-mudahan sih kalaupun sempat turun ke bawah 5800 nggak apa-apa, asal nggak tutup di bawah 5800. Poinnya itu sih, karena kalau tutup di bawah 5800 berarti ya ini ada break structure, lanjut downtrend, dan ya OTW 5400 5300 tuh atasnya, maksudnya target atasnya kalau misalnya lanjut naik tetap pertama di 5400-an dulu, karena ya masih memungkinkan jadi resisten. Kedua, di atasnya lagi area ini nih 6650 6700 ya. Kemudian berikutnya yang kedua, Bank Mandiri setelah ex-date kemarin, ex-date dividen hari Senin melemah 8%-an kurang lebih sebesar dividennya lah ya. Kemudian hari ini masih melemah. Tadi sih sempat hijau ya, buka di 4270 sih, terus turun sempat sampai 4190, dan beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas kalau 4200-an tuh bisa dijadikan area beli. Disamperin 4200-nya 4190 malah lo hari ini. Mungkin ada yang kebeli ya, kalau misalnya ada yang udah beli, ada yang udah punya barang, selama nggak tutup di 4000 atau lebih bawah, hold dulu sih nggak masalah. Atau buat yang baru mau beli ya 4200-an itu tadi ya area belinya, sampai 4110 4120 lah. Poinnya selama nggak tutup di 4000 ke bawah itu masih oke aja. Kalau sampai tutup di bawah 4000 ini yang gak enak itu sih ya. Kemudian kalau tutup di bawah 4000, breakdown 4000, nunggunya lagi di mana? Ketemu area 3600-an di sini. 3700 sampai 36 sampai 3500-an. Area yang masih memungkinkan jadi area support nantinya itu. Kemudian berikutnya Bank Rakyat hijau hari ini tutupnya. Tadi sempat turun sampai ke 3170 tapi berhasil ditutup di 3220, menguat nggak terlalu banyak 0,6% ya, masih low juga candlenya. Kemudian sebenarnya kemarin itu ada setup setelah nyampe turun ke 2980 terus membal ya, membalnya sampai naik ke atas 3110, downtrend minornya selesai, ada peluang rebound lebih tinggi, dan bisa dibilang udah tuntas lah target rebound lebih tingginya setelah nyelesain downtrend minor yang kemarin berhasil naik ke atas 3110 itu, karena sempat naik sampai ke 3300-an kan. Ini gap sempat dites, masih direspon jadi resisten karena ada rejection dan lanjut lower low candlenya, tutup melemah bahkan kemarin. Hari ini tutup menguat tapi candlenya masih lower low. Nah, karena di sini ada setup, jadi area belinya sih dari setup ini masih di 3000-an. Kecil lah ya, anggap aja 3060, 3020, 3000 bulat. Saya lebih serk 3000 ke bawah. Jadi selama nggak tutup di bawah 2980 sih, ini setup ini masih bisa dipakai. Ini ada bullish divergence, biasanya model-model yang kayak gini nih, model-model swing yang kayak gini, karena momentum turunnya masih lebih kencang daripada naiknya, ini ada hidden bullish divergence kan ya. Artinya potensi untuk nembus ke bawah 2980 ini masih ada. Jadi seenggak-enggaknya 32.900-an lah kalau misalnya pengen beli ya, karena masih ada peluang ngetes 2980 nih, meskipun cuma 2970 terus balik lagi gitu ya, lebih bagus kayak gitu. Tunggu ngetes 2980 dulu, terus ada rejection, bikin shadow bawah, tutup di atas 2980 misalnya, itu lebih baik untuk dijadikan satu sinyal beli misalnya gitu ya. Jadi poin penting yang area penting yang dipantau 2980 nya. Kalau sampai di breakdown tutup di bawah 2980 ya welcome 2900 ke bawah, ini bisa jadi 2,5 gitu ya. Next berikutnya BBNI. BBNI yang hari ini menguatnya lumayan 2,4%, jadi agak gendong IHSG juga. Kita intip intraday-nya ternyata pas penutupan dia naik ya, pas pre-closing, dari pre-closing ke closing, nah itu dia naik 0,4. Oke, hari ini tutup di 3910, jadi menguat
2,4%. BBNI kalau kita lihat-lihat di sini bisa dibilang ya downtrend minornya selesai juga lah setelah kemarin naik ke atas 3880. Kemudian ada peluang naik nggak? Ada peluang naik. Peluang naiknya kalau misalnya masih lanjut naik maksud saya ya 4090, 4100, 4200-an itulah ya. Gap itu ada gap di sini nih, agak lebar emang gapnya, 490, 4320 lebar. Ini XD dividend sih ini gapnya. Ada peluang ngetes area gap itu. Cuman kita perhatiin dulu di sini. Nah, karena kemarin sempat tutup di atas 3970, mudah-mudahan bisa tuh ke 400. Ya. Cuman kok cuman lagi sih? Tapi buat yang udah punya barang sih, maksud saya itu, buat yang udah punya barang, kalau sampai ke bawah 3770 lagi nggak enak tuh ya. Karena strukturnya ini masih downtrend kalau kita lihat struktur gedenya, karena kemarin berhasil breakdown 3610 tuh ya. Ada break structure dan lanjut downtrend. Ini nih naiknya roman-romannya bikin pola-pola continuation nih. Kalau kita geser ke weekly gitu ya, malah kayak jadi bikin flag, ini turun, bikin flag dan siap-siap turun lagi. Jadi ya naiknya ini si BBNI lebih ke yang udah punya barang terus mau sell on strength di mana gitu ya. Sell on strength di mananya itu mudah-mudahan bisa naik ke atas 3990, jadi bisa incer 4100. Tapi kalau sampai breakdown 3770 ini memperbesar peluang untuk continue atau lanjut ke bawah 3600 lagi tuh. Kita geser ke weekly, kalau sampai ini jadi pola-pola continuation berarti 3510 tuh berpotensi di breakdown dan 3300-an berpeluang disamperin. Jadi hati-hati ya. Begitu. Oke, mudah-mudahan cukup memberi insight itu tadi apa kabar Big Banks-nya. Sekarang kita bahas beberapa saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama Aces lagi kita pantau karena 3 hari berturut-turut ini melemah, 2 hari berturut-turut waktu melemah ini volumenya mengecil karena udah ada setup yang kemarin ya setelah tutup di 386 dan ya udah jemput area beli, kemudian naiknya baru nyampe target pre-TP doang di 396. Mungkin ada yang belum sempat beli atau udah kejual itu di 396, atau kemarin kejualnya karena ada bearish engulfing kemudian lanjut nge-break low gitu ya. Terus buat yang pengen beli entah itu mau buyback atau baru beli 366 356 itu boleh jadi area beli tuh. Stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 348 dan targetnya kita incer target TP1 tetap di 410 sih ya. Meskipun area 396 tetap diperhatiin jadi area resisten. Kalau misalnya nyampe 390-an ada rejection, exit dulu nggak masalah. Kemudian saham kedua, Ratu nih, hari ini melemah 2,6%, tutup di 2620 dan ada potensi ada potensi bikin range sideways yang range yang menyempit. Skenario yang kita bisa tangkap sih kayak gitu ya, karena sebelumnya ini ada setup CB1 dan area beli udah disamperin 5200 4670, kemudian nyamperin target TP1 di 7400, turun lagi tuh OTW 5200 4670 lagi tuh. Jadi boleh diincar di 5200 dan 4670 lagi nih buat yang mungkin udah jual Ratu, udah jualan terus pengen buyback gitu ya, atau baru mau beli Ratu, ya boleh tuh incar 5200. Stop loss kalau tutup di bawah 4200, jadi ya 1000 perak lah ya kurang lebih stop lossnya. Target TP1 masih di 7400. Mudah-mudahan nantinya ketika udah membal bisa tuh breakout 7400, mudah-mudahan ya. Karena kalau sampai kalau berhasil stay di atas 7000, peluang untuk lanjut ke atas 8000-nya jadi makin gede gitu sih. Karena ya kalau ini bikin range sideways yang mengecil kan, bikin triangle pola bilateral gitu, probabilitas untuk breakout resisten atau supportnya 50-50, dan kalau sampai stay di atas 7000 berarti breakout resisten triangle-nya nih. Mudah-mudahan kayak gitu deh skenario nya.
selama nggak breakdown 4200 gitu ya. Kemudian yang ketiga, WIM. Nah, WIM kemarin sempat dibahas juga, sempat di spill strateginya kemarin itu di 1785 belum dijemput, tapi buat yang mungkin ada yang dapat di 1865 kemarin beli, yang udah jualan ya udah happy cuan, yang belum jualan tinggal pasang stop loss di bawah 1860, dan kalau sampai breakdown 1860 nunggunya lagi di 1785 kemudian 1710 ya. Dua level yang bawah itu menarik untuk diperhatiin karena selama nggak tutup di bawah 1640 masih ada peluang membal lagi ke 2000-an atau bahkan 2100-an. Target TP1 ada di situ dari setup yang udah kebentuk gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fasilitas automatic ordernya masing-masing lah. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.